Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Putra Merdeka dari Akuntansi 3A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan PT BISI Internasional Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil atau sejarah singkat tentang PT BISI Internasional Tbk. PT BISI Internasional Tbk didirikan pada tahun 1983. Perusahaan ini merupakan produsen benih hibrida untuk jagung, padi, dan hortikultura, dan produsen utama pestisida serta distributor pupuk terbesar di Indonesia. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan tanaman yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan oleh Karel Pokhat Group dan memiliki track record operasional lebih dari 25 tahun. Kini, dengan 3 anak perusahaan PT Multisari Indotani atau MSI yang memproduksi pestisida, PT Tani Indo yang mendistribusikan dan memasarkan benih hortikultura impor, dan PT Tanindo Intraktok atau PT Tinko. BISI mempertahankan jejak operasional nasional untuk penelitian dan pengembangan produksi, pemasaran, distribusi, dan penjualan. BISI dan anak perusahaan fokus operasi mereka dalam kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan produksi tanaman pangan benih hibrida primer yang meliputi jagung hibrida dan benih padi yang hasil yang jauh lebih tinggi. Produksi benih hortikultura yang meliputi sayuran dan biji buah-buahan seperti cabai, mentimun, terong, tomat, labu, kol, sawi, kacang panjang, bayam, melon, semangka, dan lain-lain. Didorong oleh inisiatif R&D yang kuat, yang telah menghasilkan benih hibrida berkualitas tinggi dipercaya oleh petani Indonesia selama lebih dari 2 dekade. BISI telah memimpin pasar benih Indonesia. Penelitian dan pengembangan dilakukan di 12 peternakan penelitian yang memiliki total luas 231 hektar. Peternakan penelitian ini berlokasi strategis di daerah pertanian utama Indonesia. Untuk mengembangkan dan menghasilkan varietas hibrida baru yang lebih layak secara komersial dan tinggi mutunya, kesuksesan ini telah dan akan terus menjadi kemampuan perusahaan untuk secara konsisten mengembangkan benih hibrida yang melebihi 4 parameter dasar pertanian, yaitu hasil kualitas makanan, adaptasi, dan ketahanan terhadap penyakit. Kriteria tambahan yang menentukan keberhasilan varietas hibrida adalah sifat mereka yang tahan hama, periode panen yang lebih pendek, dan minimalnya kebutuhan pupuk. BISI berakar kukuh dan didorong oleh tujuan bersama, yaitu untuk melayani petani Indonesia, besar dan kecil, dengan menyediakan akses mudah terjangkau untuk menghasilkan tanaman pangan hibrida tinggi dan benih hortikultura. Bahan kimia pertanian yang diformulasikan secara cermat, dan keterampilan agronomi terbaru dan keahlian untuk memastikan panen yang optimal. Kekuatan BISI dalam penelitian ini mengembangkan produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan, memberikan posisi terbaik untuk memanfaatkan banyak peluang di industri benih Indonesia. Dengan visinya untuk menghidupi pertumbuhan dunia, BISI telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak Mei tahun 2007. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan neraca atau laporan posisi keuangan. Seperti yang dapat kita lihat bersama bahwa dalam analisis perbandingan neraca ini terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas. Saya mengambil perbandingan ini dalam 5 periode dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Cara perhitungannya yaitu dengan cara mengurangi tahun kedua ke tahun pertama, langsung dibagi lagi dengan tahun pertama. Saya akan contohkan dari total aset. Untuk total aset tahun 2018 atas tahun 2017
yaitu menghitungnya dengan cara jadi kita mengurangi total aset tahun 2018 dikurangi total aset 2017 lalu dibagi lagi dengan total aset 2017. Jadi di hasilnya adalah 5%. Untuk liabilitas, total ekuitas dan total liabilitas dan ekuitas perhitungannya pun sama seperti cara menghitung total aset, yaitu dengan cara membagi tahun kedua ke tahun sebelumnya. Seperti yang kita lihat di sini, setelah saya melakukan perbandingan pada total aset tahun 2018-2017 5%, 2019-2018 12%, 2020-2019 11%, 2021 dan 2020 19%. Untuk total liabilitas 2018 atas 2017 8%, 2019 atas 2018 48%, 2020 atas 2019 8%, dan 2021 atas 2020 minus 4%. Untuk total ekuitas 2018 atas 2017 5%, 2019 atas 2018 5%, 2020 atas 2019 12%, 2021 atas 2020 24%. Dan yang terakhir total liabilitas dan ekuitas 2019 atas 2007 5%, 2019 atas 2018 12%, 2020 dan 2020 atas 2019 11%, dan 2021 atas 2020 19%. Untuk yang selanjutnya adalah analisis perbandingan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, serta laba usaha. Untuk menghitung persentasenya sama seperti menghitung analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu dengan cara menjumlahkan tahun kedua dikurangi dengan tahun pertama, kemudian dibagi dengan tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total laba bruto tahun 2018 atas 2017. Itu menghitungnya dengan cara total pendapatan tahun 2018 dikurangi dengan tahun 2017, kemudian dibagi dengan total pendapatan tahun 2017. Begitu juga perhitungan pada tahun-tahun berikutnya. Di sini saya sudah menjumlahkan keseluruhannya. Yang pertama pendapatan 2018 atas 2017 minus 2%, 2019 atas 2018 minus 2%, 2020 atas 2019 minus 22%, 2021 atas 2020 minus 13%. Terus laba bruto 2018 atas 2017 minus 2%, 2019 atas 2018 minus 10%, 2020 atas 2019 minus 22%, 2021 atas 2020 minus 8%. Kemudian laba usaha 2018 atas 2017 minus 1%, 2019 atas 2018 minus 17%, 2020 atas 2019 minus 28%, dan 2021 atas 2020 minus 8%. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis rasio. Dalam analisis rasio ada beberapa rasio, yaitu yang pertama rasio likuidasi, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Kita akan bahas yang pertama yaitu rasio likuidasi. Terdapat beberapa macam yang diperbandingkan. Yang pertama current ratio, cash ratio, achieved ratio, working capital to total asset ratio. Cara menghitung current ratio adalah dengan cara total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Cara menghitung achieved ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Cash ratio, kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Dan yang terakhir working capital to total asset ratio. Cara perhitungannya yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Bisa dilihat di sini bahwa current ratio adalah bagian yang berwarna oranye dan achieved ratio bagian yang berwarna coklat, cash ratio yang krim, dan working capital to total asset ratio berwarna hijau. Selanjutnya ada rasio leverage. Dalam rasio leverage terdapat 4 yang diperbandingkan. Yang pertama yaitu total debt to total asset ratio, yang kedua long term to total equity ratio, yang ketiga total debt to total equity ratio, yang keempat time interest earned ratio. Cara menghitung total debt to total asset ratio adalah dengan cara total hutang
dibagi total aktiva. Terus total debt to equity ratio, cara perhitungannya adalah total hutang dibagi ekuitas. Yang ketiga, long term debt to total equity ratio, cara perhitungannya adalah hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Dan yang keempat, time interest earned ratio, cara perhitungannya adalah EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Terdapat beberapa perbandingan juga. Yang pertama, total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average day inventory, working capital turnover. Cara perhitungannya, yang pertama total asset turnover adalah penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua, receivable turnover, cara perhitungannya adalah penjualan dibagi piutang. Dan yang ketiga, average collection inventory, cara perhitungannya adalah piutang dikali 360 dibagi penjualan. Yang keempat, inventory turnover, cara penghitungannya adalah harga pokok persediaan dibagi persediaan. Yang selanjutnya, average day inventory, cara penghitungannya adalah persediaan dikali 360, habis itu dibagi harga pokok persediaan. Yang terakhir, working capital turnover, cara penghitungannya adalah penjualan bersih dibagi aktiva lancar ditambah hutang lancar. Dikurangi hutang lancar. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Terdapat beberapa perbandingan juga. Yang pertama, return of investment, return of equity, return of asset, operating income ratio, net profit margin, dan gross profit margin. Kita akan bahas dari bawah terlebih dahulu. Cara penghitungan gross profit margin adalah laba kotor dibagi penjualan, dan profit margin adalah EBIT dikali 100% dibagi penjualan. Selanjutnya net profit margin, cara perhitungannya adalah EAT dikali 100 dibagi penjualan. Yang selanjutnya operating income ratio, penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya. Yang selanjutnya return of asset, EBIT dikali 100% dibagi total aktiva. Yang selanjutnya return of equity, EAT dikali 100% dibagi modal sendiri. Yang terakhir return of investment, perhitungannya adalah EAT dikali 100 dibagi total aktiva. Untuk selanjutnya ada analisis tren laporan posisi keuangan atau neraca. Terdapat beberapa sub akun, yaitu yang pertama jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, proporsi jangka pendek, liabilitas sewa jangka panjang, jumlah liabilitas jangka panjang, kepemilikan non pengendali, dan jumlah ekuitas. Untuk cara penghitungannya yaitu dengan cara tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima dibagi dengan tahun pertama yaitu tahun 2017. Contohnya pada jumlah aset lancar pada tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017, 2018 dibagi 2017, 2019 dibagi 2017, 2020 dibagi dengan 2017, 2021 dibagi dengan 2017. Bisa dilihat sendiri hasil perbandingan yang sudah saya hitung pada analisis kali ini. Selanjutnya, analisis tren laba rugi. Untuk analisis tren laba rugi sebenarnya sama saja cara penghitungannya seperti pada analisis tren laporan posisi keuangan dengan cara membagi tahun pertama dengan tahun pertama, tahun kedua dengan tahun kedua, tahun ketiga dengan tahun pertama, tahun keempat dengan tahun pertama, dan tahun kelima dengan tahun pertama, seperti itu. Yang selanjutnya ada analisis common size neraca. Terdapat beberapa akun. Yang pertama, total aset lancar, total aset tidak lancar, total liabilitas jangka pendek, total liabilitas jangka panjang, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Cara penghitungannya adalah misalnya contohnya di total aset lancar. Semua akun di total aset lancar dibagi dengan aset lancar. Begitupun seterusnya ke bawah seperti total aset tidak lancar, semua akun total aset tidak lancar dibagi dengan total aset tidak lancar. Terus semua akun liabilitas dibagi dengan total liabilitas, seperti itu. Selanjutnya ada analisis common size laba rugi, yaitu
sama saja caranya seperti analisis common sense neraca dengan cara akun-akun yang ada di pendapatan dibagi dengan pendapatan, terus yang ada di laba bruto dibagi dengan laba bruto, yang ada di laba usaha dibagi dengan laba usaha. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini akan menghasilkan ROE dari perhitungan setiap tahunnya. Di sini saya mengambil 5 tahun dari ROE 5 tahun ini sendiri bisa dilihat pada contohnya 2017 ROE-nya 0,38, 2018 0,48, 2019 0,48, 2020 1,43% dan 2021 1,02%. Selanjutnya ada analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun karena periode tahunnya dari 2017 sampai dengan 2021. Dan untuk rata-rata aritmetika nilai bukunya dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dengan cara ekuitas dibagi dengan saham beredar. Menghitung rata-rata tertimbang ROA dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian dikali ROA tahun 2017. Kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama dengan perhitungan yang tadi. Untuk nilai bukunya pun sama dengan ROA rata-rata tertimbang, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku 5 tahun. Kemudian untuk tahun selanjutnya pun sama seperti itu perhitungannya. Untuk median yaitu median ROA tahun pertama sampai nilai buku tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series. Untuk analisis time series ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Jadi time series ini mencakup tentang ROA perusahaan serta ROA industrinya itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian untuk kesimpulan dari presentasi saya sekarang. Yang sudah saya paparkan adalah analisis laporan keuangan PT Industri Pertanian PT BC Internasional. Telah saya lakukan, semoga dapat memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dalam analisis yang telah dilakukan ini kita dapat mengetahui perubahan posisi laporan keuangan serta kelemahan dan kelebihan laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk itu saya Hari Putra Merdeka dari Akuntansi 3A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau pengucapan kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.